Oke, untuk uji independen Poirot dan one way ANOVA itu dia masuk uji beda rata-rata. Oke, untuk uji independen Poirot dan one way ANOVA itu adalah masuk kategori uji beda rata-rata. Berarti ngerjainnya sekali Pak? Bukan. Cuman nanti pembuatan contoh kasus hipotesis dia relatif lebih mudah karena bunyi kalimatnya hampir sama. Yang membedakannya adalah pilihan tabel yang digunakan. Oke. Yang pertama untuk independent sample t-test atau uji untuk dua kelompok yang berbeda dengan satu variabel tertentu. Oke. Maka yang cocok untuk independent sample t-test itu adalah jenis kelamin dengan IQ. Karena jenis kelamin itu ada dua kelompok dan ambil satu variabel tertentu, itu nilai IQ. Contoh kasus yang relatif lebih mudah itu menyesuaikan dengan nama variabelnya. Karena independent sample t-test itu adalah uji beda rata-rata, maka untuk pembuatan contoh kasusnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata antara jenis kelamin dengan nilai IQ. Saya ulang. Untuk contoh kasusnya, karena uji independen sample t-test itu masuk uji beda rata-rata, maka untuk contoh kasusnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara jenis kelamin dengan nilai IQ. Oke? Dan untuk hipotesisnya, hipotesis nol dan hipotesis alternatif, maka hipotesis nol tidak ada perbedaan. Di sini ada perbedaan. Oke, hipotesisnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata jenis kelamin dengan nilai IQ. Yang kedua, ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata antara jenis kelamin dengan nilai IQ. Dan dasar pengambilan keputusan juga sama. Tinggal kita analisis. Langsung aja dari situ. Dari situ aja. Oke, kita masuk ke analisisnya. Ambil menu analyze. Ambil menu analyze, ambil compare min, pilih independent sample t-test. Oke, ambil menu analyze, ambil compare min, pilih yang independent sample t-test. Tes variabel kita pindahkan yang IQ-nya. Oke. Sedangkan jenis kelamin pindahkan di grouping variabel. Klik define group. Oke, klik define group. Ketik angka 1 dan angka 2. Oke. Continue. Oke, jenis kelamin pindahkan di grouping variabel. Dan klik define group, ketik angka 1 dan angka 2, baru di-OK-kan. Oke, ambil nilai signifikan di signifikan to Taylor-nya. Di situ ada angka 0,004. Oke, pilih signifikan yang to Taylor ataupun dua sisi atau dua jalur. Yang bagian atas. Di sini ada 0,004. Oke. Maka karena di sini 0,04 berarti dia lebih kecil dari 0,05. Oke. Karena dia lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya ada perbedaan yang signifikan antara jenis kelamin dengan nilai IQ. Itu untuk kesimpulan independen. Ada perbedaan signifikan. Oke, ada pertanyaan? Iya, sama. Jawabannya ada ya Pak? Iya, ada perbedaan karena dia lebih kecil dari 0,05. Berarti kalau yang bisa pakai hobi atau yang protes atau yang lain-lain itu bisa juga berarti? Nggak bisa. Independen dia khusus untuk dua kelompok yang berbeda. Yang dua kelompok yang berbeda makanya di tabel 1. Maka nanti kalau kalian nanti puas, silakan gunakan tabel-tabel seperti yang saya buatkan di malam ini.
Oke. Kalau independen antara tabel 1 dan 3, maka nanti ketika UAS gunakan tabel 1 dan 3 juga. Oke. Selanjutnya ada uji pilot sample test ataupun yang biasa dikenal dengan uji quasi eksperimental dalam penelitian. Maka dalam uji pilot sample